Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillah wa bil huda wa dinil haq. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Ya, ya Allah, karena saya di mana-mana jadi lupa SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu staf tata usaha, dan yang saya hormati juga yang saya banggakan anak-anak yang membantu penyelenggaraan ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bahagia sekali. Nangis aku malah. Setelah 18 tahun saya biasa duduk di depan seperti ini. Jadi tahun 2000 terakhir 25 Desember itu. Karena saya pergi dari sini 2006. Saya masuk sini tahun 98. Jadi tidak 2001, 98 saya masuk sini. Setelah saya dari Karangmojo itu 9 tahun jadi kepala sekolah, terus pindah di sini tahun 98, ngerangkep dengan Karangmojo 1 tahun, baru tahun awal 2006 saya diangkat jadi pengawas di Dinas Kota Yogyakarta. Di sekolah ini banyak kenangan. Baru masuk pertama kali, saya belum masuk, masih perkenalan. Jadi saya dari mengajar di Wonosari, ke sini mampir, nek aku sesuk arep neng kene gitu. Saya pakai motor Suzuki elek itu ya. Motor saya di belakang apa itu? Di belakang gedung yang paling lama itu. Pulang itu ngarep mburi digemboske. Belum ada tuh kepala sekolah seperti itu, calon kepala sekolah di sini. Ngarep mburi balik digemboske. Jadi saya mau pulang ngomposek itu. Masya Allah, gitu. Ya. Enggak tahu itu. Irwan sudah ada Irwan. Irwan sudah ada, iya betul. Tapi ternyata apa? Setelah saya selidiki, tapi itu satu awal yang bagus. Gitu. Jadi masuk jadi kepala sekolah itu nek ora penak, sok penak itu. Jadi awal yang bagus. Lalu ternyata apa? Ternyata di sekolah ini itu geng-gengan. Yang namanya guru yang tidak pernah masuk di ruang guru itu banyak. Ruang guru neng apa jenenge neng perpustakaan. Nah, perpustakaan dulu Bu Yuli, gitu. Nah, tugas saya kan menyatukan dari yang tidak baik itu menjadi baik. Alhamdulillah dari yang dulu itu tidak pernah boncengan menjadi boncengan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan kenaikan siswa, dengan bertambahnya gedung, peralatan, alhamdulillah bisa baik, dan sekarang ini kita bisa, atau saya bisa ya, setelah berapa ya, jadi 18 tahun saya bisa duduk dan ngomong di sini, gitu, karena kepala sekolahnya kan saya, Bu Widi kan pengganti saya, gitu. Jadi itu banyak sekali kenangan di sini. Saya masuk itu dulu masih berapa kelas ya? 6 kelas. 6 kelas, gedungnya yang paling sana itu. Lalu berkembang terus, alhamdulillah menjadi 12 kelas. Lalu saya pindah, sempat turun ya Bu ya. Pak Abu itu ya. Sempat turun tapi dipegang oleh Pak Han, itu naik lagi alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar saya. Lalu yang kedua tentu saja bersyukur karena Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, ada yang dulu masih menangi saya. Siapa ya? Irwanto ya. Siapa? Tunjuk jari yang masih menangi saya dulu.
Siji loro. Oh, pun lagi itu ya. Pun lagi ya. Oh, Mas Riki itu murid saya. Pertama kali MM itu. Iya. Pertama kali MM itu. Iya. Multimedia itu jadi waktu itu. Jadi tidak banyak. Sehingga mungkin banyak yang belum kenal dengan saya, nggih. Disebut nama saya itu Suzuki. Nek didawake dadi Sumaryanto Marzuki. Ya, ya. Jadi itu saya jadi guru ya dulu pertama kali di SMK Semeyan Negeri Wonosari, terus diangkat jadi kepala SMK Muhammadiyah Karangmojo, gitu. Terus diangkat di sini, terus jadi pengawas di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Jadi alhamdulillah dengan pengalaman ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian, sedikit banyak nanti ada beberapa pengalaman yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bapak Ibu bisa beramal soleh di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini, karena untuk menjadi guru itu sebetulnya sekarang jadi guru saja itu ya sulit untuk masuk, tetapi penjenengan sekalian bisa masuk di SMK Muhammadiyah 1 ini adalah satu anugerah. Meskipun yang namanya guru itu nek ditotal dengan pegawai yang lain bayarnya mesti kalah, betul? Kalah pemenang. Nah, tetapi apa? Coba dilihat, Bapak Ibu guru itu bayarnya sidik neng anaknya kok pinter-pinter itu. Itulah barokahnya. Ini kan yang kau nek Elwan itu bayarnya piro? Anaknya sarjana itu. Agak entes itu. Iya, itu. Yang lain nanti harus gitu. Ya. Jadi alhamdulillah guru itu bayarnya sidik, tetapi anaknya pinter-pinter. Lah itu rezekinya. Gitu? Karena biasanya Bapak Ibu guru itu biasanya itu nerimo, gitu? Nerimo atau apa itu istilahnya itu kerja itu tidak untuk mencari uang, tetapi kerja itu untuk pengabdian. Insya Allah kalau kerja itu mencari uang, itu ya apa ya duit. Tetapi kalau kerja itu adalah pengabdian, beribadah, insya Allah yang namanya uang itu ngetutke. Betul kan? Betul nggak? Ngetutke, betul ngetutke. Ngetutke. Artinya apa? Kalau penjenengan berjuang di sekolah ini menjadi besar, maka kesejahteraan pun akan meningkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah bisa menjadi pengajar atau guru di SMK Muhammadiyah 1 ini. Semoga SMK Muhammadiyah 1 ini selalu berkembang menjadi panutan daripada sekolah-sekolah yang lain. Yaitu sesuatu sunnah Rasul yang disampaikan oleh Ustadz Arifin ya waktu itu menjelang sedo, yang insya Allah kita bisa melaksanakan. Jadi wasiat itu insya Allah kita bisa melaksanakan dan harus bisa, gitu, dan harus bisa, dan insya Allah sudah kita laksanakan, sudah kita laksanakan. Yang pertama, gitu, Ustaz Arifin itu menjelang situ yang insya Allah kita bisa melaksanakan, yaitu yang pertama, manusia yang cerdas adalah manusia yang selalu mengingat mati. Sehingga kalau kita selalu mengingat mati, insya Allah kita akan selalu berbuat baik, akan selalu beramal soleh, akan selalu beribadah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu bukan untuk mati, tetapi mati itu untuk hidup. Ini pesan detik-detik Ustadz Arifin itu mau sido itu. Jadi hidup itu bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Oleh sebab itu harus mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Lalu apa itu pesan daripada Ustadz
Arifin, yang itu dasarnya adalah sunnah Rasul. Yang pertama yaitu sholat malam. Ya, saya yakin semua yang hadir di sini setiap malam pasti sholat tahajud, kecuali yang wegah itu ya. Ya, mbok sing wegah sapa ora ngerti aku. Ya, sholat malam kita biasakan. Ya insya Allah lah, kalau kita sudah terbiasa sholat malam itu ora usah nganggo alarm, ora usah nganggo digugah, itu jam piro, jam 3, jam 4 bangun sendiri. Gitu, bangun sendiri dan marilah di situ kita berarti kita berkomunikasi dengan Allah karena waktu itu Allah dan malaikat turun ke bumi. Gitu. Kalau ada anjing menggonggong jam-jam seperti itu, anjingnya pasti weruh setan. Tetapi kalau ada ayam berkokok, waktu-waktu itu ayam itu pasti weruh malaikat. Ya, malaikat. Ya, monggo. Salat tahajud ini monggo dimenke. Ya, dimenke. Ya, sebetulnya kuncinya kalau sudah terbiasa sholat tahajud, nek lali itu rasanya gelo banget. Rasanya gelo banget. Ya. Yang kedua, yaitu baca Al-Quran sebelum matahari terbit. Ya, nanti setelah sholat tahajud atau setelah sholat subuh itu dimenke untuk baca Al-Quran. Dimenke. Jadi yang namanya dimenke itu kan mengharuskan kita sendiri untuk harus baca Al-Quran. Raketan sitik, ya, baca Al-Quran. Yang ketiga yaitu berjamaah subuh di masjid. Jangan meninggalkan sholat fajar. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu betapa besar pahalanya sholat subuh berjamaah, betapa besar sholat fajar sebelum sholat subuh. Ya, dikatakan di dalam hadis yaitu bahwa itu pahalanya sama dengan dunia seisinya. Sholat sunat saja itu dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Ya, sholat subuhnya. Ya. Yang keempat yaitu sholat duha untuk menopang rezeki, untuk menopang rizki. Ya, jadi sholat duha monggo itu dimenke, jangan sampai ditinggalkan, minimal 2 rakaat. Gitu, atau 4 rakaat, gitu, karena itu akan mendatangkan rezeki. Rezeki tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk apa ya, keluarga yang bahagia dan sebagainya. Yang kelima yaitu harus jaga wudhu. Jadi orang yang selalu menjaga wudhu, insya Allah malaikat itu akan selalu menjaga kita. Ya, itu memang kita eming wudhu ini jadi wangel gitu ya, gitu. Terus dengan mau masuk ke toilet, jul wudhu itu tak beliau, angel banget, gitu. Kelihatannya hanya wudhu, tapi itu sulit. Tetapi kalau dibiasakan, insya Allah. Ya. Lalu yang keenam, jaga sodako. Sodako rakyatan sidik lah, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 sodako lah setiap hari. Apalagi setelah sholat subuh itu dimenke lah. Saya di rumah itu punya guci itu setiap bar subuh itu lalu just piro lah seadanya semampu saya masukkan di guci itu. Begitu saya buka 1 bulan bisa untuk sedekah, bisa untuk bantu orang, bisa untuk bantu masjid, bisa untuk itu memberikan dana kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Jadi sedekah. Lalu yang keenam, yang ketujuh yaitu selalu istighfar. Ya, selalu istighfar. Saya kira itu kalau sudah terbiasa kita itu selalu istighfar atau selalu zikir, maka akan dermemil sendiri itu di mulut, baik itu di hati kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini dari 1 sampai 7 itu kan semuanya berhubungan dengan masalah sholat. Ya, semuanya berhubungan dengan masalah sholat. Semoga sholat kita itu baik itu wajib maupun sunnah
itu tidak pernah kita tinggalkan. Karena ada satu artikel demikian. Kalau orang yang tidak pernah sholat, apalagi walaupun itu orang Islam, ya, walaupun orang Islam, apalagi orang bukan Islam, orang yang tidak pernah sholat pasti masuk neraka. Percaya betul? Walaupun dia tujuannya juga senang masuk surga, tetapi pasti masuk neraka. Pasti. Ya. Orang yang tidak pernah sholat itu pasti masuk neraka. Tetapi kalau orang yang sholat 5 waktu, sholat sunat itu belum tentu masuk surga. Tetapi punya peluang untuk masuk surga. Terus ya, punya peluang. Jadi punya peluang untuk masuk surga. Ini beda nih. Nek sekene mesti, nek kene peluang. Karena itu istilahnya peluang, maka bisa masuk, bisa tidak. Nah, sekarang kenapa kok tidak bisa masuk? Ya, kenapa kok tidak bisa masuk? Pasti itu ada alasannya. Gitu. Di dalam surat Al-Ma'un itu kan, gitu, celakalah orang-orang yang sholat, gitu, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu siapakah itu? Yaitu orang yang sholatnya lalai. Gitu. Lalai itu bukan, lalai di situ itu bukan karena lali salat zuhur, bukan. Yang lalai itu termasuk juga di situ tidak memperhatikan, tidak ngemenke. Ya. Jadi ini, jadi celakalah orang-orang yang sholat. Itu yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan Islam. Nah, mendakwahkan itu seperti itu. Neng pedot neng kono kuwi. Gitu. Tidak diteruskan. Celakalah orang-orang yang sholat. Gitu, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Nah, sholat lalai itu macam-macam. Gitu. Tidak mesti lali salat karena turu ora tangi, bukan seperti aja. Lalu saya itu bisa dilihat dari belakang. Mungkin satu wuzunya ora bener. Gitu? Satu wuzunya ora bener. Di situ masih ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Gitu? Jadi wuzunya itu tidak benar. Yang kedua, sholat 5 waktu. Tetapi tidak pernah berjamaah di masjid, apalagi yang laki-laki. Wajib itu, gitu. Nah itu juga termasuk lalai. Yang ketiga, sholat di masjid, tetapi apa? Telat terus, gitu. Telat terus, gitu. Tidak pernah menangi takbiratul ihram yang pertama itu Allahu Akbar, yang pertama tidak pernah menangi, gitu. Kalau Jumatan itu juga telat sehingga sudah tidak dicatat oleh malaikat pada waktu masuk pintu masjid. Ya, itu yang berbarengan dengan masalah kedisiplinan sholat saja. Belum yang lain-lain, mungkin pakaian kita, mungkin kita kok salat tapi masih berani dengan orang tua, masih belum memperhatikan kanan kiri kita, orang tua kita dan sebagainya. Sehingga itulah, ya. Jadi kita itu masih peluang. Kita sholat 5 waktu di masjid, puasa dan sebagainya. Tapi itu masih peluang. Peluang itu masih 50-50, ya. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Tetapi kalau orang yang tidak pernah sholat itu jelas itu nanti akan masuk, yang tidak sholat akan masuk neraka. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang tidak masuk neraka, dan kita insya Allah peluang itu peluang yang besar sehingga bisa masuk surga. Meskipun kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena apa? Karena itu memang kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sangat bahagia saya bisa duduk di depan sini. Insya Allah ini awal yang bagus. Saya bisa ngewangi di sekolah ini, gitu. Seakan-akan saya juga masih mimpi waktu dulu, gitu. Dan alhamdulillah semoga sekolah ini semakin maju
dan bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Kita harus selalu menilik dengan sekolah yang lain. Jadi jangan hanya terbelenggu di sini. Kita harus melirik sekolah yang lain. Sekolah yang lain itu bagaimana strateginya? Itu harus harus kita cermati betul. Dan sekolah ini kan sudah banyak Sudah banyak predikat ya. Satu sekolah PK. Lalu yang kedua Pak, Bu? Sekolah PK itu apa lagi? Nah, ya informasi mubah dan sebagainya. Ya, jadi predikat-predikat itu harus harus diperhatikan betul supaya menjadi sekolah yang menjadi rujukan dari sekolah yang lain. Nah, saya dengar di sekolah ini ada satu juga kandidat gitu yang akan diusulkan gitu ya, mudah-mudahan tidak usah diarep-arep. Ya, ini saya tidak sebutkan yang insya Allah sekolah ini ada yang menjadi kandidat menjadi kepala sekolah, ini jangan diarep-arep, biasa saja lah. Jadi syukur orang ya wis. Jadi saya begitu, ya harus begitu. Jangan diarep-arep. Kalau diarep-arep nanti jangan-jangan kecelik, gitu. Ya, jadi nanti misalnya betul-betul jadi, maka ucapan pertama jangan alhamdulillah, tetapi apa? Innalillah. Ya, innalillah. Itu yang harus diperhatikan sebagai seorang pejabat, ya. Tapi ya semuanya itu nanti tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira itu Bu yang dapat kami sampaikan. Saya itu bukan manusia yang pintar ngomong gitu. Jadi saya itu kerja lah gitu. Pintarnya nyambut gawe gitu. Kalau ngomong sampai berdele-dele itu saya memang tidak begitu, ya.